Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari Teknik Elektroproses semester 3, di mana saya akan mempresentasikan fiber optik pada jaringan komputer. Yang pertama, fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain, di mana pembagian serat optik terdapat dua, yaitu indeks dan mode. Yang pertama adalah indeks. Indeks terdapat dua macam, yaitu satu, step index. Pada serat optik step index, core memiliki kode bias yang homogen, sedangkan graded index, indeks bias core semakin mendekat ke arah cladding semakin kecil. Jadi pada graded index, pusat core menjadi nilai indeks bias yang paling besar. Sedangkan dalam mode pertama adalah single mode, serat optik dengan core yang sangat kecil, diameter mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul ke dinding. Yang kedua adalah multi-mode, serat optik dengan diameter core yang agak besar, yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Selanjutnya adalah sejarah fiber optik. Yang pertama adalah pada tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe serat optik yang sampai sekarang dipakai, yaitu terdiri atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar awal 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar sekitar 60-an. Ditemukan serat optik yang kemurniannya sangat tinggi, kurang dari 1 bagian dalam sejuta. Yang kedua adalah tahun 80-an. Bendera lomba industri serta optik benar-benar sudah berkibar. Nama-nama besar di dunia perkembangan serat optik bermunculan. Raksasa elektronika macam ITT atau STL jelas punya banyak sekali peranan dalam mendalami riset serat optik. Selanjutnya adalah karakteristik fiber optik. Yang pertama adalah faktor struktural, lebih banyak berkutat pada fisik dari media pembawanya, yaitu serat kaca. Fisik dari serat tersebut cukup berpengaruh untuk kelangsungan transmisi data. Yang kedua adalah sedangkan faktor properti sistem transmisi akan lebih banyak berkutat mengenai bagaimana sinar-sinar data tersebut diperlakukan di dalam media pembawa. Modifikasi dari kedua faktor tersebut akan membuat teknologi fiber optik menjadi bervariasi produknya. Adapun generasi perkembangan fiber optik terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, generasi pertama mulai 1975. Sistem masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya, terdiri dari alat encoding, yaitu mengubah input menjadi sinyal listrik, transmitter mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang. Pada generasi kedua mulai 1981, untuk mengurangi efek dispersi, ukuran terasa diperkecil agar menjadi tipe mode tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias teras. Pada generasi ketiga mulai 1980 terjadi penyempurnaan pembuatan serat silika dan pembuatan chip diode laser berpanjang gelombang 1,55 mm. Yang pada generasi keempat mulai tahun 1984 dimulainya riset dan pengembangan sistem koheren. Modulasinya yang dipakai bukan modulasi instrumen melainkan modulasi frekuensi, sehingga sinyal yang sudah lemah intensitasnya masih dapat dideteksi. Pada generasi kelima, yaitu mulai tahun 1989, pada generasi ini dikembangkan suatu penguat optik
yang menggantikan fungsi reaperator pada generasi-generasi sebelumnya. Sebuah penguat optik terdiri dari sebuah diode laser IGA-SP atau panjang gelombang 1,48 mm dan sejumlah serat optik dengan doping erbium atau ER di terasnya. Pada generasi ke-6 pada tahun 1988, Lin V. Mollenauer mengelaborasi sistem komunikasi soliton. Soliton adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang. Adapun jenis-jenis fiber optik. Yang pertama adalah modulasi step index. Pada jenis multimode step index di diameter core lebih besar dari diameter cladding. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan rugi-rugi dispersi waktu transmisinya besar. Yang kedua adalah multimode graded index. Pada jenis serat optik multimode graded index ini, core terdiri dari jumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke atas core sampai cladding. Yang ketiga adalah single mode step index. Pada jenis single mode step index, baik core maupun claddingnya dibuat dari bahan silica glass. Ukuran core yang jauh lebih kecil dari cladding dibuat demikian agar rugi-rugi transmisi berkurang akibat fairing. Kekurangan dan kelebihan fiber optik. Kelebihannya yaitu yang pertama, berkemampuan membawa informasi dengan lebih akurat. Yang kedua, kabel fiber optik mendukung data rate yang lebih besar. Ketiga, kebal terhadap segala jenis interferensi termasuk kilat dan tidak bersifat mengantarkan listrik. Yang keempat, tidak dipengaruhi oleh korosi dan tidak berpengaruh pada zat kimia. Yang kelima, kabel fiber optik tidak terpengaruh oleh cuaca. Sedangkan kekurangannya adalah biaya yang mahal untuk perawatannya. Yang kedua, perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. Yang ketiga, perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. Yang keempat, untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga ahli di bidangnya. Yang kelima, selain merupakan keutamaan, sifat yang tidak mengantarkan listrik juga merupakan kelemahannya, karena mesti memiliki alat pembangkit listrik eksternal. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.